Hai pelajar tangguh, apa kabar kalian hari ini? Saya harap semua sehat dan dapat menonton materi ini sampai akhir. Hari ini kita akan mempelajari materi hak dan kewajiban, muatan pelajaran PPKN kelas 6 SDMI. Tema 3 tokoh dan penemu. Apakah kalian sudah siap? Ayo kita simak dengan cermat. Pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan sesuatu yang dimiliki atau diterima oleh manusia karena sebab-sebab tertentu. Untuk memahami tentang hak, ayo kita berdiskusi. Perhatikan gambar-gambar berikut. Apakah gambar-gambar berikut menunjukkan seseorang yang telah mendapatkan haknya? Mari kita diskusikan. Gambar 1, seseorang yang sudah memperoleh haknya karena hak seorang pelajar adalah belajar. Gambar 2, adalah gambar anak yang memperoleh haknya karena dia berhak berpendapat. Gambar 3, seorang yang tidak memperoleh haknya karena diajak teman-temannya. Gambar 4, seorang anak yang belum mendapatkan hak kasih sayang dari orang tuanya, karena tidak ada yang memperdulikan dia saat belajar. Hak dalam kehidupan sehari-hari. Hak di rumah. Hak mendapatkan kasih sayang. Mendapat perlakuan yang adil. Mendapatkan nafkah yang cukup. Mendapatkan kebebasan untuk belajar dan bermain. Mendapat jaminan kesehatan, pendidikan dan kerohanian dari keluarga atau orang tua. Mendapatkan rasa aman. Hak di sekolah. Mendapatkan pengajaran, pendidikan. Mendapatkan perlakuan yang baik dari teman atau guru di sekolah. Mendapatkan hak untuk bermain. Hak untuk menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Memperoleh suasana yang nyaman. Hak untuk berteman dengan siapa saja. Hak di tengah masyarakat. Dihormati sebagai manusia seutuhnya. Menyampaikan pendapat. Memperoleh perlindungan dan pengamanan. Hak untuk hidup. Hak untuk mendapatkan air dan udara yang bersih. Mendapatkan rasa nyaman dan aman. Hak adalah segala sesuatu yang semestinya kita peroleh dari orang lain. Tetapi dalam melaksanakan hak ada batasnya. Nah, apa saja yang membatasi hak-hak kita? Mari kita simak videonya. Ketika di rumah, kemampuan ekonomi keluarga, tingkat pendidikan orang-orang di lingkungan keluarga, tradisi dan nilai-nilai di masyarakat, peraturan tata tertib di rumah, aktivitas orang tua, ketika di sekolah, kualitas guru pendidik di sekolah, sarana dan prasarana di sekolah, lingkungan belajar yang kondusif, peraturan kebijakan sekolah, waktu belajar, bermain, dan aktivitas lainnya. Ketika di tengah masyarakat, keadaan lingkungan sekitar, kondisi ekonomi masyarakat sekitar, tingkat pendidikan masyarakat sekitar, usia, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, keamanan. Manfaat ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab adalah hidup akan terasa nyaman karena terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Orang lain akan selalu menghargai kita jika kita melakukan hak dengan rasa tanggung jawab. Orang lain akan percaya kepada kita sekaligus menjaga hubungan baik dengan mereka. Memberi manfaat bagi diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Tidak akan merugikan pihak lain. Menunjukkan tingkat kesadaran pemilik pihak. Melaksanakan hak dengan tanggung jawab merupakan ciri manusia yang beradab. Jika hak dilakukan tanpa rasa tanggung jawab, maka akan menimbulkan kerugian. Baik bagi pemilik hak, bagi orang lain dan juga lingkungan. Contoh perilaku menggunakan hak dengan tanggung jawab. Sandal, menggunakan dengan hati-hati, menyimpan setelah digunakan. Barang lebih awet dan dapat digunakan lama. Sepatu, tidak digunakan untuk hujan-hujanan jika basah dijemur dan dicuci jika kotor. Barang lebih awet dan dapat digunakan lama. Tas, menggunakan dengan hati-hati, tidak diisi dengan barang yang terlalu berat. Barang lebih awet dan dapat digunakan lama. Pengertian kewajiban dan tanggung jawab. 1. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak. 2. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia untuk melaksanakan suatu perbuatan. Tanggung jawab juga dapat diartikan sebagai keadaan seseorang untuk menanggung perbuatan yang dilakukan. Datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu merupakan kewajiban pelajar. Dengan datang tepat waktu, siswa dapat membiasakan hidup disiplin. Tanggung jawab terhadap tata tertib yang berlaku. Jika siswa datang tidak tepat waktu, maka yang rugi adalah siswa tersebut karena dia akan mendapat sanksi dari guru. Terburu-buru berangkat membuat orang tua menjadi marah. Orang yang kita rugikan saat datang terlambat adalah diri sendiri dan orang tua. Kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban di rumah. Menghormati kedua orang tua. Membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Menyayangi anggota keluarga lain. Belajar tanpa disuruh. Merapikan kamar tidur. Mentaati peraturan rumah. Menjaga adik ketika ibu sedang memasak. Menyayangi orang tua. Menata buku pelajaran ketika di rumah. Menabung. Kewajiban di sekolah. Datang tepat waktu. Menyelesaikan tugas dari guru tepat waktu.
Melaksanakan tugas piket dengan tanggung jawab. Menjaga kerukunan dengan teman. Peduli dengan lingkungan sekolah dan teman. Menjaga kebersihan dan kenyamanan sekolah. Belajar dengan sungguh-sungguh. Membudayakan hidup antre. Menjaga ketertiban saat berlangsungnya pelajaran. Menjaga nama baik sekolah. Dampak melaksanakan kewajiban kita di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Hubungan antar keluarga, teman sekolah menjadi baik. Mempunyai rasa tanggung jawab dan kemandirian tinggi. Nilai pelajaran menjadi maksimal sehingga orang tua menjadi bangga. Disayang orang tua, teman dan orang sekitar. Menjadi lebih disiplin, pekerjaan tidak menumpuk. Dampaknya jika tidak melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. 1. Kewajiban pelajar, datang tepat waktu. Dampak jika tidak melaksanakan kewajiban. Mendapat sanksi dari guru. 2. Kewajiban pelajar, mengumpulkan tugas tepat waktu. Dampak jika tidak melaksanakan kewajiban, mendapat sanksi dari guru dan nilainya rendah. 3. Kewajiban pelajar, menjaga ketertiban saat pembelajaran. Dampak jika tidak melaksanakan kewajiban, ditegur guru dan mendapat sanksi. 4. Kewajiban pelajar, sopan dalam berbicara dan bersikap. Dampak jika tidak melaksanakan kewajiban, tidak disukai teman dan guru. 5. Kewajiban pelajar, memakai seragam lengkap. Dampak jika tidak melaksanakan kewajiban, mendapat sanksi dari guru. Pelaksanaan hak, kewajiban dan tanggung jawab secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Hak dalam penggunaan listrik. 1. Mendapatkan pelayanan yang baik. 2. Mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu yang baik. 3. Mendapat pelayanan perbaikan apabila ada gangguan. Kewajiban dalam penggunaan listrik. 1. Menjaga keamanan instalasi listrik. 2. Menghemat penggunaan energi listrik sesuai kebutuhan. 3. Membayar tagihan pemakaian listrik. Tanggung jawab dalam penggunaan listrik. 1. Bersedia diputuskan aliran listriknya jika tidak melakukan pembayaran sesuai batas waktu yang sudah ditentukan. Hak dalam penggunaan jalan. 1. Mendapat fasilitas yang sama dalam menggunakan jalan raya. 2. Mendapatkan informasi tentang peraturan lalu lintas. 3. Mendapatkan informasi melalui rambu lalu lintas. Kewajiban dalam penggunaan jalan. 1. Menjaga rambu-rambu lalu lintas agar tidak rusak. 2. Melaporkan jika ada kecelakaan, jalanan rusak kepada petugas DLLADR. Tanggung jawab dalam penggunaan jalan. 1. Bertanggung jawab jika melakukan pelanggaran lalu lintas dan bersedia untuk mendapat hukuman, sanksi.